Shalom, salam bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam Rehat, Renungan Harian Toraya, hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024. Kita bersyukur karena Tuhan masih menyediakan waktu yang baru untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu yang Tuhan sudah menyertai kami dari malam hingga pagi ini. Dan kembali kami ada saat ini karena anugerah dari Tuhan. Saat ini kami mau membaca dan mendengar sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan, supaya kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Mazmur 39 ayat 1 sampai 14. Doa minta tolong. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kehendakku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu, hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku, minta tolong. Janganlah terdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Judul renungan kita yaitu Tolong atau Mengkatulung. Tolong merupakan satu kata yang mungkin seringkali kita ucapkan. Kata ini dimaksudkan untuk meminta bantuan kepada orang lain kala mengalami kesulitan. Hal itu menunjukkan bahwa kita tidak bisa melakukan semuanya sendirian. Kita membutuhkan pihak lain untuk membantu kita, termaksud kala mengalami persoalan kehidupan. Orang lain dibutuh untuk memberikan kekuatan, nasihat, bahkan pertolongan. Lalu, seberapa sering kita meminta tolong kepada Allah? Daud juga mengalami pergumulan dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Raja Israel. Ia mengalami pergumulan karena persoalan bangsa Israel yang terus diincar dan diancam oleh bangsa lain. Oleh karena itu,
Daud sedang mengalami sakit, sehingga ia mulai merenungkan hidupnya. Ia mengatakan, "Beritakanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku." Dalam pergumulan itu, Daud mencoba memendamkan seorang diri. Ia mencoba diam dan membisu. Tetapi hal itu justru membuat pergumulannya semakin menekan berat. Dalam perenungannya, Daud menaikkan doa, memohon kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Dalam doanya, ia minta tolong dengan sangat kepada Tuhan. Bahkan Daud berdoa berteteskan air mata sebagai bukti kesungguhannya memohon pertolongan Tuhan. Ia sadar bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Dalam menghadapi setiap persoalan hidup yang silih berganti, kita menyadari ketidakmampuan berjalan sendiri. Berdiam diri mengandalkan kekuatan, kekayaan, jabatan, pengalaman, kepintaran, tidak akan memberi kelegaan. Marilah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan. Tuhan, tolong kami dalam menghadapi pergumulan kehidupan ini. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Penolong, kami telah membaca dan mendengarkan renungan yang ada di dalam firman-Mu. Tuhan, kami menyadari bahwa umur kami terbatas di dunia ini. Maka Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang ada. Maka dari itu, Tuhan tolong pimpin dan tuntun kami untuk mampu mengisi kehidupan ini dengan menjadi pelaku firman, sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, karena kami percaya bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom.